guys, jumpa lagi bersama 89 Engineering. Udah lama nggak upload ya. Oke, episode kali ini saya akan membahas tentang ini nih. Nah, Templar pelatuk roller untuk Mio Karbu. Nah, ini dibilang sellernya ini PNP ya, plug and play alias noken standar pun kalian ini bisa make. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan detail, kita review sekilas ya produknya. Nah, ini jadi kalau secara kasat mata ini nih pelatuk roller yang diklaim PNP ini emang mirip guys sama orinya. Tuh secara kasat matanya gini ya. Dari sampingnya apalagi itu kelihatannya sama banget gitu. Panjang lengan tonjokannya, panjang ungkitan sepatunya itu mirip ya, tapi tetap ada beda gitu. Nah, rencananya si pelatuk roller ini saya pasangkan dengan noken as Kawahara. Nah, ini Kawahara K1 ya. Bagi yang pengen tahu detail durasinya berapa, ini kan durasi 260 nih, tapi saya udah buktiin di video saya yang sebelumnya itu bahwa noken as K1 Mio Karbu ini yang PNP pelatuk sepatu ini durasinya di 243 ya, sedangkan liftnya itu di 7,4 untuk yang in. Kalau yang X kalau nggak salah lebih kecil lagi. Oke, itu detail sekilas ya. Nah, untuk pelatuk roller ini, nah yang saya akan lanjut di sini adalah tips ketika kalian memilih roller rocker arm. Nah, kebanyakan seller ini ngejualnya pasti akan nampakin dari atas seperti ini ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan, poin di sekitaran di tulangan yang ini nih. Nah, kalau dari atas kelihatannya tebel-tebel aja, gede gitu. Tapi jarang banget seller ini dia akan menunjukkan bagian yang ini. Nah, bagian yang ini nih di beberapa merek dia itu tipis, makanya nggak ditunjukkan seller. Nah, ada baiknya kalian tanyain ada nggak foto baliknya yang di lawannya ini gitu ya. Ini kan pandangan atas nih, pandangan bawahnya nih. Minta tunjukin ini. Nah, ini kan agak tebel nih. Saya kira sih agak aman-aman aja, karena ada gitu yang emang tipis banget gitu, bahkan 1 mili pun nggak ada gitu ya, mungkin setengah mili aja, tapi saya nggak tahu kenapa dia itu berani klaim gitu ya. Soalnya saya pernah ngalamin itu retak rambut, abis itu dia patah guys. Nah, hati-hati ya. Saya cuma wanti-wanti di situ doang, makanya saya itu nggak nyebut merek. Cuma bagi yang sedikit banyak mungkin ada yang ngalamin gitu ya. Ini saya terus yang di sini aja nih, ini kan harga nggak mahal-mahal banget ini. Ini tuh saya beli sepasang di harga 100.000 gitu ya kan. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalkan pelatuk roller di merek tertentu itu harganya sampai 300 bahkan 400.000 guys. Nah, itu yang dia klaim PNP ya. Ini mumpung ada yang murah, makanya ini akan saya review gitu serta kekuatan-kekuatannya. Nah, kan tadi saya udah bilang tuh ya, ini akan dipasangkan di noken Kawahara K1 yang untuk Templar standarnya Mio. Oke, itu tadi udah tips triknya. Oh ya, diameter roller ya. Diameter roller ini di 17 mili ya guys. Diameternya di 17 mili. Lalu apalagi? Oh ya, ini ada ketemu. Saya nggak tahu ini cacat atau apa di bagian sini, tapi di kayak ada titik-titik-titik. Nah, ini kalau dari kelihatan cetakannya kayak agak kropos gitu ya. Saya nggak tahu ini beneran kropos apa emang padat gitu ya. Semoga nggak ada masalah ini. Detailnya ini saya tunjukin di foto nih, ada nih.
Nah guys, ini Templar rollernya udah kepasang ya. Yang kemarin itu kode 7. Penampakannya kayak gini. Jadi setelan klep nih kelihatannya nggak normal ya tuh. Jadi dia itu minta naik nih. Ya karena itu beda sentuhnya Templar biasa dengan Templar roller yang diameter 17. Makanya ini minta setelannya naik nih. Ini di apa tuh, sisi X ya. Coba kita lihat sisi in ya. Sisi in kalau nggak salah lebih naik lagi. Tuh abis ya. Nah tuh kayak gitu. Harusnya ini kan agak nongol lagi nih dikit nih. Nah ini karena pakai noken as Kawahara yang Templar standar dipasangin pelatok roller, jadinya kayak gini gitu. Masalah rusak apa enggaknya ya enggak tahu ya, kita coba dulu. Ini noken asnya nih, noken as Kawahara ya, biar kata nggak nipu atau nggak apa nih. Jadi bener noken as K1 Miokarbu yang tuh Kawahara ya, Templar biasa, Templar sepatu. Ini saya pasangin ke sini. Tuh, masuk ya. Kita coba lihat overlap ya dulu. Overlapnya ini semana? Nah ini kayaknya udah. Nah ini udah overlap nih. Kelihatan nggak? Tuh ngangkat ya sedikit ya. Klep X nya juga sedikit, dikit banget overlapnya. Ini juga masih jaraknya masih jauh. Kalau masalah enak apa enggaknya sih nggak tahu ya, tapi itu kalau dari segi teori dia itu lebih rendah. Nah makanya untuk durasi saya nggak tahu berapa, kita coba lihat aja. Nah, yang pengen tahu double pair itu gimana, gini ya. Ini jadi pair luarnya Mio, ini dalamnya pair Shogun. Tapi ini perlu apa ya namanya, setup khusus ya. Kalau misalkan nggak kalian cek gitu, ini pasti akan percuma kalian masang pair dalam, karena akan sebelum lift maksimum akan menyentuh posisi solid. Bisa jadi nanti menyebabkan pairnya patah atau noken as kalian yang rusak. Jadi hati-hati kalian jika ingin memakai double pair yang innernya ini dipakai. Ini ada setup khusus sendiri ya. Jadi kalian harus benar-benar paham ketika mau pakai double pair ini. Oke lanjut, untuk noken as Kawahara K1 ini yang Templar sepatu ya dipasangin roller, pakai pair klep apa? Nah saya di sini pakai pair klep smash untuk yang X-nya aja ya. Nah kenapa di sini saya ngomong pakai pair klep smash, sementara di video-video saya sebelumnya itu saya bilang jangan pakai pair klep smash. Jadi
Perclap Smash ini bukan tanpa alasan ya saya pakai di sini ya. Ya itu kalian yang pertama harus tahu apa spek spek dari noken asnya sendiri yang disebut lift clap aktual. Nah itu kan kalau noken ini udah saya dial ya kan, ketemu lift clap X nya itu 6,47 ya, artinya pakai Perclap Smash ini bisa dong. Orang Perclap Smash itu maksimal saat posisi solid di Mio itu cuma 6,5, artinya dia capable ini si Perclap Smash ini dipakai. Nah kenapa pilihannya jatuh ke Perclap Smash? Satu, Perclap Smash itu keras ya. Nah yang kedua, Perclap Smash itu yang cat pink dia itu liftnya nggak terlalu tinggi, jadi bisa RPM gede dia tahu. Nah kan kalau misalkan seperti yang kita tahu, kalau Perclap makin keras untuk akomodir lift makin tinggi, dia itu kan friksinya makin gede. Friksi makin gede akan terjadi loss power lebih gede juga ya. Maksudnya gini, tenaganya akan drop ya ketika kalian pakai per terlalu keras. Tapi gini, Smash kan keluaran dari original OEM ya, Suzuki ya, otomatis pabrikan Suzuki pun udah mempertimbangkan hal itu gitu. Nah pokoknya itu cerita untuk alasan saya kenapa pakai Perclap Smash di sisi X untuk noken K1 dan yang dipasangi plato roller ini ya. Nah sedangkan yang sisi ini gimana bang? Nah sisi ini ya, ini saya pakai per ori tapi saya double, innernya itu pakai Perclap lagi, pakai Perclapnya innernya Grand atau inner KZ boleh, atau innernya si Shogun 110 yang cat kuning tuh. Nah gitu ya. Kenapa pakai double Perclap? Ini yang seperti yang saya tadi bilang, Perclap Mio ini kan lembek, dia emang liftnya cuma nyampe 5 mili kah kalau nggak salah, apa 4, sekian gitu. Ada di video saya sebelumnya itu, kalian cek aja. Nah tujuannya kan kita maksimalin spek 58 clap standar ini supaya bisa RPM gede gitu ya, mungkin bisa 11.000 atau 12 ribuan gitu. Nah jadi ketika kita perlu menghindari yang namanya floating di RPM tinggi, tapi kita juga nggak mau power terpotong atau pokoknya berkurang karena friksi ya, karena Perclapnya kelewat keras. Nah jadi kalau kalian pakai Perclap double itu, dia kerasnya itu di saat mendekati maksimum gitu. Jadi saat nonjoknya udah maksimum, dia kerasannya mengakomodir tuh. Nah sedangkan ketika dia baru nonjok di bagian ram noken, dia itu nggak perlu yang terlalu keras. Nah itu yang bikin motor enteng bergasingnya gitu ke RPM tinggi. Coba kalau kalian misalkan pakai dari awalnya emang udah keras gitu ya, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi di power ataupun di akselerasi si motor kayak gitu ya. Konsepnya sih kayak gitu. Oke, jadi singkatnya gini, yang X nya kalian itu pakai Perclap Smash yang cat pink ya. Nah, lalu yang in nya kalian pakai per ori Mio tapi dalamnya pakai inner Perclap Honda Grand KZ ataupun Shogun 110 yang per innernya cat kuning. Oke, itu tips dan trik untuk Perclap di noken K1 dan plato roller. Oke, sampai jumpa.